Kak, permisi, boleh tanya-tanya nggak ya? Tanya apa? Di sini kan aku dapat tugas dari dosen mengenai bab kepemimpinan. Menurut kakak, bagaimana sih gaya kepemimpinan di era digital saat ini? Oh, mengenai kepemimpinan ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih digital leadership. Digital leadership itu bagian dari integral dari karakteristik kepemimpinan di era digital saat ini. Nah, pemimpin itu tidak hanya dituntut untuk bisa mempunyai keterampilan, namun juga pemimpin itu bisa dapat mengarahkan gitu, organisasinya itu agar dapat maju atau lebih berkembang lagi. Nah, digital leadership ini bisa didefinisikan sebagai karakteristik dari pemimpin untuk mengarahkan, mengelola organisasinya kepada bawahan kita agar dapat termotivasi untuk melakukan suatu perubahan yang ada. Lalu bagaimana karakteristik dari jiwa kepemimpinan? Yang pertama ialah dapat beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Pemimpin dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada di era transformasi digital sekarang. Yang kedua ialah visi strategis. Nah, pemimpin juga dapat melihat pandangan jauh lebih ke depan bagaimana organisasi tersebut atau transformasi era digital ini dapat mempengaruhi organisasi yang telah dipegang oleh seorang pemimpin. Lalu yang ketiga itu yaitu inovatif dan terbuka terhadap perubahan. Nah, pemimpin di sini harus mencoba hal baru terhadap organisasi tersebut, yaitu bisa menemukan ide-ide baru agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat itu ialah kemampuan berkomunikasi yang efektif. Di era digital saat ini, pemimpin itu dituntut untuk bisa berkomunikasi atau bekerjasama dengan tim, dengan bawah-bawahannya agar dapat tercapainya suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Oke, mungkin itulah yang saya dapat sampaikan kepada mbaknya. Apakah mbaknya sudah mengerti? Oke, mengerti. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya mengenai gaya kepemimpinan di era digital saat ini. Oke. Permisi Kak, maaf ganggu waktunya. Di sini aku boleh tanya-tanya nggak Kak? Boleh, silakan duduk. Maaf Kak, aku boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Jadi di sini kan aku ada tugas dari dosen mengenai gaya kepemimpinan. Kakak boleh kasih contoh nggak gimana sih gaya kepemimpinan di era digital saat ini? Jadi kakak akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Jason Huang, yaitu CONVIDEI, yaitu pemimpin visioner yang telah membawa perusahaannya ke puncak kesuksesan di bidang teknologi. Kepemimpinannya ditandai oleh beberapa hal utama. Yang pertama ada visi jangka panjang. Huang selalu melihat peluang masa depan dan mengarahkan NVIDIA untuk berinovasi di berbagai sektor seperti mobil otonom dan kecerdasan buatan. Yang kedua, ada kebudayaan kerja fokus dan kolaboratif. Meskipun menuntut budaya kerja di NVIDIA berfokus pada misi perusahaan dan mendorong kolaborasi yang dibuktikan dengan struktur organisasi yang datar dan tingkat pergantian karyawan yang rendah. Yang ketiga ada keahlian teknis yang kuat, yaitu sebagai insinyur berpengalaman, Huang mengalami teknologi perusahaan secara mendalam dan terlibat organisasi dalam pengembangan produk. Yang keempat ada empati dan fleksibilitas. Meskipun memiliki standar tinggi, Huang menunjukkan empati terhadap karyawan dan mendukung fleksibilitas kerja untuk keseimbangan hidup kerja. Jadi singkatnya, kepemimpinan Huang merupakan perpaduan antara visi yang kuat, fokus pada misi, keahlian teknis, dan kepedulian terhadap karyawan. Inilah yang membuat NVIDIA menjadi perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Kak, Iya. bisa kasih tahu nggak contoh dari gaya kepemimpinan di era tradisional ini? Bisa boleh. Oke, mungkin di sini aku ngambil contoh gaya kepemimpinan dari pahlawan wanita Indonesia yaitu Cut Nyadien. Gaya kepemimpinan Cut Nyadien itu keren banget. Bayangin, beliau memimpin perlawanan melawan Belanda di Aceh. Bukan cuma memimpin, tapi beliau juga seorang pejuang uang. Jadi kalau ditanya gaya kepemimpinannya seperti apa,
Gaya kepemimpinan yang pertama, berani dan teguh. Setelah suaminya gugur, Cut Nyak gak patah semangat. Beliau lanjut berjuang, bahkan setelah suami keduanya juga meninggal. Beliau terus berjuang sampai akhir hayatnya. Lalu yang kedua, jago strategi perang gerilya. Cut Nyak pintar banget memanfaatkan medan perang di Aceh. Serangan kilat lalu menghilang, susah banget dikejar Belanda. Lalu yang ketiga, inspirasi bagi perempuan. Beliau jadi contoh bagi perempuan Aceh, membuktikan bahwa perempuan juga bisa memimpin dan berjuang untuk negaranya. Lalu yang keempat, teguh dan kuat. Meskipun mengalami banyak penderitaan, Cut Nyak tetap teguh. Kehilangan suami, sakit, bahkan sampai buta, tetap semangatnya membara. Yang kelima, pemimpin yang hebat. Beliau mampu menyatukan dan memotivasi rakyat Aceh untuk melawan. Beliau menggunakan nilai-nilai agama dan semangat kebangsaan untuk menyukai rakyatnya. Jadi, gaya kepemimpinan Cut Nyak itu penuh keberanian, strategi, dan keteguhan hati. Beliau adalah contoh pemimpin yang menginspirasi dan mampu membangkitkan semangat juang rakyatnya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai contoh gaya kepemimpinan di era tradisional. Oke, makasih ya Kak atas paparan materinya. Jadi, Jensen Huang berkiprah di era digital modern, khususnya dalam industri teknologi tinggi yang menuntut inovasi serta kompetisi global. Cut Nyak berjuang di masa kolonial di tengah peperangan fisik melawan penjajahan Belanda di Aceh. Jensen Huang yaitu visioner, adaptif, menekankan budaya kejujuran intelektual, struktur organisasi datar, dan sangat terlibat dalam operasional harian. Cut Nyak berani, tangguh, strategis dalam perang gerilya, memandukan semangat, keagamaan, dan perjuangan nasional. Jensen Huang mendorong inovasi teknologi, mempercepat pengambilan keputusan, serta mempertahankan posisi NVIDIA di puncak industri AI dan GPU. Cut Nyak memimpin perlawanan rakyat Aceh, mempertahankan kemerdekaan daerahnya, dan membangkitkan semangat juang rakyat. Jensen Huang mengandalkan efisien, keterbukaan dalam berkomunikasi, menggerakkan karyawan melalui visi jangka panjang dan misi kolektif. Cut Nyak mengandalkan keteladanan, kedekatan dengan rakyat, kepemimpinan berlangsung di lapangan, serta pemanfaatan strategi perang asimetris. Jensen Huang juga membangun NVIDIA menjadi perusahaan teknologi kelas dunia yang menetapkan standar baru dalam pengembangan AI dan teknologi grafis. Cut Nyak menjadi simbol perjuangan nasional dan kepemimpinan perempuan, dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kak, maaf Kak, boleh nanya lagi nggak Kak? Bagaimana sih tantangan dan cara mengatasi pemimpin di era saat ini? Oke, beberapa dari tantangan dan cara mengatasinya itu saya mulai dari satu, anggota tim yang sulit diatur. Nah, tantangannya ini anggota tim yang tidak kooperatif atau sulit diajak bekerja sama. Lalu cara mengatasinya dengan cara memberikan umpan balik yang konstruktif, tetapkan ekspektasi yang jelas, dan terapkan kepemimpinan asertif yang diperlukan. Lalu yang kedua, tantangannya itu dari tekanan dan stres tinggi, beban kerja dan tekanan yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup. Lalu cara mengatasinya itu dengan mengelola waktu dengan baik, tetapkan prioritas dan luangkan waktu untuk relaksasi serta aktivitas yang menyenangkan. Lalu yang ketiga yaitu menjaga motivasi dan tim. Tantangan ini ya menurunkan semangat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja dari tim. Solusinya itu dengan cara memfokuskan pada tujuan yang dapat dikendalikan, ingat kembali pada visi dan misi pribadi, serta organisasi, dan ciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, yang keempat ini ialah komunikasi yang efektif. Tantangannya itu kurangnya kejelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi. Lalu cara mengatasinya yaitu dengan cara menggunakan saluran komunikasi yang tepat untuk melakukan pertemuan rutin dan pastikan semua anggota tim dapat memahami informasi dengan jelas. Yang keenam yaitu pengambilan keputusan yang sulit. Tantangan ini bisa menghadapi keputusan yang penting di tengah ketidakpastian. Lalu cara mengatasinya itu dengan kembangkan kemampuan analisis, pertimbangkan berbagai perspektif, dan mengambil keputusan berdasarkan data dan nilai-nilai organisasi.
Dan yang terakhir yaitu adaptasi terhadap teknologi dan inovasi. Tantangan ini dapat bisa dari perkembangan teknologi yang cepat dan kebutuhan untuk berinovasi sering membuat pemimpin untuk dituntut mengikuti perkembangan teknologi. Lalu cara mengatasinya yaitu dengan terus belajar tentang tren teknologi terbaru dan dorong budaya inovatif dalam tim. Oke, sekian itu penyampaian dari jawaban tentang tantangan ataupun bagaimana cara mengatasi kepemimpinan di era saat ini. Apakah kakaknya sudah mengerti? Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.